coolt, maar jag kan inte säga no men... Hey gengs, kembali bersama gue di Sakaresep. Apa kabar buat kalian para buciners yang lagi sibuk-sibuknya chattingan sama si doi tapi balasannya iya-iya doang? Ah sudahlah, daripada gak peka mending nonton Kopet. Film ini menceritakan tentang sekelompok para eksekutif yang ditugaskan untuk membangun sebuah mall di wilayah Kolarangen. Namun pembangunan mall tersebut tak sesuai dengan rencana karena adanya seseorang yang mengkorupsi uang kompensasi salah satu dari mereka. Hingga akhirnya para eksekutif pun mendapat petaka teror dari psikopat bertopeng badut gemoy. Film ini berjudul The Conference 2023. Oke lah, daripada bikin penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka channel ini, silahkan klik subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakaresep. Aduh, hampura cuy, Kalesma. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan perjalanan sekelompok eksekutif yang harus terlibat pembangunan mall proyek di Kolarangen Kop Sentrum. Sesampainya di tujuan, terlihat seorang cewek bernama Hingela mengatakan tentang proyek tersebut merupakan pekerjaan besar untuk membuat dan akan mendirikannya di pedesaan pelosok. Namun ternyata pembangunan tersebut banyak penolakan dari para petani dan masyarakat. Dikarenakan tanah mereka harus tergusur oleh proyek pembangunan mall di sana. Hingga si Hingela berterima kasih kepada seorang manajer bernama Jonas yang sudah banyak bekerja sama akan mendirikan proyek besar tersebut. Dan setelah perbincangan selesai mengenai proyek, Hingela langsung bergegas mengajak semua para eksekutif untuk segera beristirahat di sebuah penginapan guna menghilangkan capek. Stuga 1. Är vi inte lite för gamla för pyjamas? Ja, det är stuga nummer 3. Nej, ute i finstugan där. Ja, precis. Vi är ju... Setelah berada di penginapan, kita diperlihatkan seorang chef yang bernama Cole. Ia sedang menyiapkan masakan bintang 5 untuk menjamu para eksekutif. Akan tetapi, tabung elitnya malah habis. Ia pun terpaksa harus mengisi ulang gas elit itu. Kolarangens invånare röstar emot 40. Oh sialnya, melihat ban mobilnya terkena awi berpaku, ia pun terlihat sangat ngamuk. Dan juga awi berpaku itu seolah disimpan di jalan. Menyadari orang yang berbuat iseng berada di sekitarnya, Cole pun langsung bergegas mencari orang tersebut masuk ke arah hutan. Oh malah mengantarkan nyawa. Dirasa ajalnya harus di hutan, ia pun modar dengan sosok psikopat. Lalu scene kembali kepada para eksekutif. Dan juga mereka sedang mengadakan acara rapat untuk membahas biaya keuangan kompensasi buat para petani dan juga masyarakat yang terkena dampak proyek yang dijalani. Dan ketika sang komisaris bernama Lina memeriksa dokumen, ia pun terlihat merasa aneh ketika dokumen pemberian kompensasi sudah ditandatangani, padahal dirinya belum mentandatangani. Lalu Lina bergegas menanyakan tentang keuangan kompensasi buat keluarga Paulson. Karena keluarga Paulson lah yang paling terkena dampak pembangunan proyek. Tak hanya itu, ternyata peternakannya juga sampai bangkrut hancur. Akan tetapi santunya Jonas berkata kalau hal tersebut sudah ia bereskan bersama Hingela di saat Lina sedang libur bekerja. Oh, Lina yang merasa aneh apa boleh buat, ia pun harus percaya saja. Setelah selesai rapat, terlihat Jonas langsung berkata kepada Lina untuk tidak mempersulit keadaan dengan bacotan-bacotan dari Lina yang bisa memicu di antara mereka semua. Dan terlebih Jonas mengatakan jika proyek tersebut sudah disepakati oleh semua orang di sana. Dan terlihat Lina pun kebingungan.
Sesudah mengatakan hal itu semua pada Lina, lalu Jonas pun menyuruh seorang pelayannya bernama Roger untuk segera beberes di kamarnya. Setelah beberes dan merasa capek, terlihat Roger sedang nyantai di atas ayunan sambil meminum minuman kaleng, tapi tiba-tiba kesantaian Roger pun harus terganggu ketika ia merasakan pedihnya bedog Kopet menembus dadanya hingga akhirnya Roger pun modar. Vilken jävla fars det här är. Förstod dess värde, förstår du? Tjenare gänget! Vi ska ha. Är det möjligen någonstans? Terlihat Jonas yang bercosplay kostum badut sambil menakol si Ma Anet dan berkata kalau kostum yang ia gunakan untuk membuka acara peresmian mall. Di sisi lain, terlihat si Kopet sedang membungkus Roger layaknya poci. Dan juga ia menenggelamkan jasad Roger ke danau. Oh, ternyata itu gunanya untuk menghilangkan jejak Kopetnya. Singkat cerita, di sore hari terlihat seorang pemandu camping bernama Cleo sedang mengumpulkan para eksekutif karena ada acara untuk mereka, yaitu akan melakukan sebuah permainan. Dan ternyata permainan yang akan mereka lakukan merupakan kegiatan dari penginapan. Namun sebelum masuk ke permainan, si Cleo menyuruh para eksekutif untuk bergegas mengumpulkan HP karena sekarang mereka akan segera memulai permainan. Dan setelah HP dikumpulkan, kemudian Cleo menyuruh mereka untuk segera berganti skin. Ketika Amir bersama Lina berjalan ke penginapan, Lina yang masih curiga pada si Jonas, ia bergegas meminta tolong kepada Amir untuk menemaninya pergi ke tempat tinggalnya Paulson. Karena si Lina ingin memastikan tentang duit kompensasi sudah mereka terima atau tidak. Akan tetapi si Amir mengatakan yang sebenarnya jika orang yang bernama Paulson sudah meninggal setelah peternakannya bangkrut digusur proyek pembangunan mall. Amir menambahkan jika kematian Paulson adalah bunuh diri. Jelas saja Lina yang mendengar kisah tragis Paulson, ia pun kaget dan berpikir jika duit kompensasi belum mereka terima. Lalu permainan pembuatan rakit pun sudah dimulai. Alla era kraftdjur och en... Dan permainan rakit dimenangkan oleh tim Jonas yang berada di tim merah, dan Lina yang berada di tim biru, dan yang lainnya merasa bodoh amat dengan kemenangan itu. Namun terlihat ada si Kopet datang di penginapan dan mengambil kotak HP para eksekutif. Lalu Kopet juga mengambil topeng badut gemoy dan memakainya. Kemudian scene beralih kepada seorang pegawai penginapan bernama Jenny. Ia pun terlihat kebingungan ketika melihat WiFi IndiHome rusak di lantai hingga menganggap kepala Jenny bola bowling. Kopet pun melempar panci bergaya main bowling. Kembali kepada Lina yang ingin membuktikan kebenaran, ia pun masuk ke kamar Jonas lewat jendela bergaya maling. Oh, rupanya insting Lina tak salah, ternyata benar Jonas sudah korupsi mengambil duit kompensasi yang harusnya diberikan kepada para masyarakat. Lalu Lina bergegas menyalin data-data Jonas melalui flash disknya untuk menjadi barang bukti nanti. Namun terlihat di luar Jonas dan yang lainnya akan memasuki penginapan. Oh, untungnya Lina langsung sigap bersembunyi.
Di sisi lain, terlihat si Kopet sedang mempersiapkan alat-alat jebakan Kopet. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat para eksekutif sedang asik-asiknya pesta meminum minuman liar. Namun terlihat Cleo yang baru datang dirinya merasakan suasana penginapan hening dan sepi. Melihat banyaknya ceceran cerah di lantai menuju gudang, Cleo pun langsung memeriksanya. Gelo sekali, si cewek cantik Cleo pun harus modar setelah mendapat tampolan palu si Kopet bagaikan palu Thor. Kemudian scene dialihkan kepada Lina yang sedang menunjukkan flashdisk dan memberitahu Amir dan Naja tentang si Jonas yang sudah melakukan korupsi duit kompensasi. Dan juga si haram Jonas ternyata telah memalsukan semua data dokumen. Dan setelah mereka memeriksanya melalui laptop, terlihat mereka semua sontak tak percaya dengan kelakuan busuk Jonas yang tega melakukan semua itu pada duit masyarakat. Jelas saja Jonas pun kaget ketika Lina, Amir, dan Naja menghampiri dan Lina mengatakan hal busuk yang Jonas lakukan. Ia pun bergegas mengajak Lina untuk berbicara berdua sebelum situasi menjadi rumit. Setelah di dalam kamar, terlihat Jonas dengan banget panik merayu Lina untuk bekerja sama dan tidak membocorkannya. Dan Jonas pun berjanji akan memberikan Lina duit banyak. Namun Lina yang tak hejo dengan duit yang diucapkan Jonas, karena ulah Jonas inilah yang merugikan masyarakat dan juga para petani yang harus menderita. Kemudian Lina pun bergegas mengancam Jonas untuk segera mengakui perbuatannya di depan wartawan. Jika Jonas tidak mengakui kesalahannya, Lina pun tak segan akan melaporkannya pada Pak Serif. Kembali kepada Kai yang sedang nyantai berendam ketika si Maanet akan masuk ke dalam penginapan. Tiba-tiba Kai dikejutkan oleh sosok si Kopet bertopeng badut gemoy yang sedang menyalakan mesin baling-baling perahu. Dan Kai mengira itu si Jonas. Oh sialnya, Kai pun harus modar setelah ia dirujak si Kopet menggunakan mesin baling-baling perahu. Di sisi lain, terlihat Hingela sudah berpakaian rapi dan akan bergegas pergi ke acara ruang rapat. Tapi Hingela merasa heran dengan kondisi penginapan yang acak adul. Jelas saja ia merasa nyerompot tur ketika melihat banyaknya huntu yang bergeletakan di lantai. Namun serentak para eksekutif pun merinding ngeri melihat Hingela dijadikan hadiah panjat pinang. Akibat ngacir teeling, tarang Jonas pun harus tersabat tali jebakan Kopet hingga swek. Ah mamam. Ketika si Kopet bertopeng gemoy menghampiri, Lina pun bergegas membawa Jonas yang sudah terlihat ripuh. Seketika akan kabur, tiba-tiba Jonas berhenti. Namun rupanya ia memanfaatkan situasi ini untuk mengajak Lina berdamai dan juga Jonas berjanji akan mengakui perbuatannya pada wartawan asalkan Lina harus memberikan flashdisknya pada Jonas. Tapi setelah flashdisknya diberikan pada Jonas, si Cungur malah menendang Lina ke danau. Emang si Jonas mah tipe orang gak tahu diri.
tapi terlihat rakit yang dinaiki Jonas roboh. Namun untungnya Lina berhasil berenang ke pinggiran danau. Meski begitu, tetap saja Lina harus waspada akan bahayanya serangan psikopat bertopeng. Lalu Shin memperlihatkan aja dan mereka semua sedang nyumput di dalam penginapan dan terlihat ngagibrig ngeri. Kemudian mereka berpikir untuk melawan psikopat saja dan bergegas membuat senjata. Sesudah membuat senjata melawan Kopet dan merancang rencana agar mereka bisa pergi dari penginapan itu. Akan tetapi Amir terlihat sangat khawatir pada Lina. Ia pun akan bergegas pergi ke arah dalam hutan untuk mencari Lina. Lalu Naja yang masuk ke kamar Jonas. Ia bergegas mencari kunci mobil untuk segera pergi dari penginapan. Namun untungnya Naja berhasil lolos dari serangan Kopet dan mengajak mereka semua untuk segera pergi. Ternyata Kopet mah pintar. Ia langsung membuat mobil mereka meledak agar mereka tidak bisa kabur. Di situasi yang pasrah, namun mereka dikagetkan dengan suara seperti ada yang menghampiri. Ternyata itu hanyalah Amir dan Lina yang ketakutan. Kemudian terlihat si Mbak Anet yang akan memeriksa Kai yang berada di dalam bak. Setelah Jonas dan si Mbak Anet berada di kamar, mereka berdua pun penasaran dengan siapakah dalang dari balik topeng badut gemoy. Dirasa daripada terus memikirkan hal yang tak jelas, Jonas pun bergegas mengajak si Mbak Anet untuk kabur. Di situasi yang amat genting, Jonas menyuruh si Mbak Anet segera mendorong motor gerobak. Akan tetapi purusnya si dungu Jonas malah meninggalkan si Mbak Anet. Si Mbak yang merasa sebentar lagi modar, ia pun langsung berkata kepada Kopet itu untuk membiarkan si Mbak melihat wajah aslinya. Setelah Sima membuka topeng Kopet, naasnya Sima pun merasakan linunya dipancong celurit Kopet di kepala. Terlihat Sima sempoyongan sekarat sambil berjalan. Akibat meninggalkan Sima, Jonas pun terkena ajab justru ke sungai setelah ia melindas jebakan Kopet. Lalu Shin beralih kepada Lina dan mereka. Lalu Lina mempunyai ide untuk pergi dari tempat itu melalui alat flying spock di hutan untuk melewati danau. Mereka yang merasa ide itu akan berhasil, akhirnya mereka akan mencobanya. Tapi tiba-tiba si Amir menemukan sebuah koran. Amir pun langsung syok ketika ia membaca koran yang menentang pembangunan mal di wilayah Kolarangen. Hingga si Lina pun berkata mungkin saja ini karena tanah keluarga Palson yang digusur tanpa memberi duit kompensasi sepeser pun. Dan juga mereka berpikir mungkin di balik topeng Kopet merupakan anak si Palson yang tidak terima melihat peternakan bapaknya bangkrut hingga sampai bapaknya bunuh diri. Setelah berteori masuk akal, mereka semua mempersiapkan senjata dan bergegas ke arah hutan menuju alat flying spock.
Si tolil malah pada ngacir setelah si Kopet menampakkan diri. Bagaikan mendapat duit PKH, terlihat mereka peciweh dan seolah senjata yang mereka bawa seperti gak guna. Untungnya si Najah mencolok si Kopet lalu bergegas ngacir. Shit, rupanya ajal si Amir cukup sampai di situ. Ia pun harus modar setelah tercocok jebakan si Kopet. Lina pun terlihat syok melihat si Amir memilih modar untuk melindungi dirinya. Meskipun Lina terlindungi oleh tubuh si Amir, namun tetap Lina pun terluka. Di saat Lina berduka kehilangan si Amir, akan tetapi Lina mendengar suara berderingnya telepon. Dan ketika kotak HP yang dibadau Kopet ditemukan, Lina pun bergegas langsung menelpon Bapak Serif. Di sisi lain terlihat Epa dan si Abah Godek sedang ngegibrik dan sembunyi setelah mereka mendengar suara di balik pintu. Si Abah yang melihat Senso Kopetnya kehabisan solar, dengan so GG-nya si Abah Godek mengajak Kopet duel tangan kosong. Gelo sekali, si Abah yang dihajar Kopet bagaikan begal motor ternyata belum tumbang dan masih bisa tertawa. Si Epa pun berhasil mengusir si Kopet meskipun jojorowokan teeling. Lalu Epa pun segera menolong si Abah Godek yang terlihat ripuh. Beberapa waktu berlalu terlihat si Abah Godek sudah diobati dan membawa sekop emas. Dengan tiba-tiba dari arah belakang, Najah dengan sekop emas langsung menyabat kepala Kopet hingga buntung. Dan Lina yang berada di pinggir danau pun merasa tenang ketika mobil Serif menuju penginapan, namun sungguh gelo. Jonas pun harus modar setelah tarang sueknya ditarik Lina hingga terkelupas. Kemudian scene beralih ke penginapan dan para Serif sudah berada di sana, lalu membawa mereka yang berhasil selamat dari Kopet bertopeng badut gemoy. som trodde det blir kallt när du går.
Dan film pun sudah berakhir. Duh sorry cuy, Salesma. Bagaimana gengs, apakah mengerikan? Niat ingin mendapat untung dari proyek besar pembangunan mall, akan tetapi si Jonas yang hejo duit malah memanfaatkan hal tersebut dengan mengkorup duit kompensasi masyarakat, tanpa memikirkan keluarga Paulson yang tanahnya digusur hingga membuat peternakannya bangkrut, dan Paulson pun melakukan bunuh diri. Hingga si Kopet bertopeng badut yang merupakan anak dari Paulson pun dendam dan tak terima bapaknya bundir karena tak mendapat duit kompensasi sepeser pun. Akhirnya meneror para eksekutif dan menghabisi mereka. Dan di akhir yang selamat yaitu Lina dan beserta 3 orang lainnya. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan film The Crown Prince 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.